Haleluya, puji Tuhan. Kembali pada saat ini kita rindu untuk bersekutu dalam Tuhan. Dalam doa kepenuhan Roh Kudus. Kita mau memuji, memuliakan Dia. Kita rindu jamahannya. Biarlah di dalam hadiratnya kita boleh bersuka cita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Pada saat ini kami rindu menerima jamahan-Mu. Roh-Mu dalam kehidupan kami. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi kehidupan kami. Kami serahkan pikiran kehendak kami ke dalam tangan-Mu. Pada saat ini kami mau menyembah-Mu. Pimpin ibadah pada saat ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Engkau yang berkehendak. Kami luaskan Roh-Mu yang bekerja. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan kasih. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Oh, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami menyembah-Mu. Glory, haleluya. Kami rindu jamaah-Mu. Glory, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, haleluya. Glory, glory bagi-Mu, kami rasakan kasih-Mu memenuhi hati kami. Oh, glory, haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus, penuhi hati kami, hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Kerinduan kami ketika kami boleh menerima hadirat-Mu, boleh menerima jamahan-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak mampu. Hanya di dalam hadirat-Mu kami dimampukan selalu. Biarlah Roh-Mu yang hidup selalu memenuhi kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
yang hidup, pulihkanku, mengalir dalamku. Ku siap terima anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Glory, biarlah Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu, Yesus. Glory, haleluya, 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 Yesus. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Glory bagi Raja kami. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Benar Tuhan, sampai saat ini Tuhan kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena Roh Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami diam di hadirat Tuhan. Pimpin kami Bapa, masuk dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Roh-Mu lah yang hidup, yang selalu memimpin kami. Roh-Mu lah yang hidup, yang selalu menjaga kami, yang selalu menyertai kami Bapa. Kami rindu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan untuk memimpin kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu akan menjadikan firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bersyukur Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki hari keempat di dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita langsung saja masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum nanti saudara dan saya akan lebih jauh lagi menyembah, masuk ke dalam hadirat Tuhan.
Hari ini saya mau ambil satu ayat di dalam Yoel 2 ayat 23. Kitab Yoel 2 ayat 23. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Nah, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat ini Yoel 2 ayat 23 terus sampai kita baca ayat yang ke-28 loncat, dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, perkataan Nabi Yoel, nubuatan Nabi Yoel ini pernah dikotbahkan oleh Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2. Dan kita lihat bagaimana ketika Rasul Petrus ketika dia sudah menerima kuasa itu, ada satu perubahan. Ketika dia membawa khotbah mengenai nubuatan Nabi Yoel, 3.000 orang memberi diri dibaptis bagi Tuhan. Nah, hari ini kita belajar lewat nubuatan Nabi Yoel. Nabi Yoel berkata di dalam Yoel 2 ayat 23, Hai Bani Sion, ini berbicara mengenai umat Tuhan. Dikatakan bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Kenapa saudara dan saya mesti bersorak-sorai? Kenapa kita mesti bersuka cita karena Tuhan? Apalagi di tengah-tengah masa kesukaran, di tengah-tengah kalau kita bersuka cita di tengah-tengah masa yang nyaman, di tengah-tengah tidak ada tantangan, mungkin itu sesuatu hal yang mudah. Tapi firman Tuhan katakan di dalam kitab Yoel 2 ayat 23, umat Tuhan diminta untuk bersorak-sorak dan bersuka cita karena Tuhan. Kenapa? Sebab telah diberikannya kepadamu, kepada saudara dan saya, hujan pada awal musim dengan adilnya. Berbicara mengenai hujan pada awal musim dengan adilnya, ini berbicara mengenai pencurahan Pantekosta yang pertama, yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2. Dan itu sudah digenapi dalam kehidupan umat Tuhan. Coba sama-sama kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama, dengan judul perikop, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama dengan judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Seperti saudara dan saya hari ini. Sekalipun saya ada di dalam rumah Tuhan di GPDI Barito, saudara ada di dalam rumah saudara berkumpul bersama dengan keluarga saudara. Firman Tuhan katakan hal itu terjadi 2000 tahun yang lalu ketika hari Pentakosta. Dan ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nabi Yoel menubuatkan hal ini. Sebelum Kisah Para Rasul 2 itu terjadi, Nabi Yoel sudah menubuatkannya. Di dalam Yoel 2 ayat 23 dikatakan, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Tapi yang lebih luar biasanya lagi kita baca di perkataan selanjutnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Artinya apa? Pada waktu hujan pada akhir musim ini berbicara mengenai akan ada pencurahan Roh Allah lebih hebat, lebih dahsyat lagi pada waktu terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2. Bahwa nanti pada waktu kita sedang berdoa, pada waktu kita percaya, pada waktu kita sedang meninggikan nama Tuhan, pada waktu kita sedang membawa hati dan kehidupan kita bagi Roh Allah untuk bekerja. Firman Tuhan katakan ada janji bahwa Tuhan tetap akan mencurahkan rohnya pada akhir tahun atau pada akhir hujan di akhir tahun. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita lihat pada waktu Rasul Petrus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Coba sama-sama kita buka di dalam Kisah Para Rasul, tetap Kisah Para Rasul 2.
Kita baca saja ayat 41. Nanti saudara boleh baca sendiri di rumah mulai ayat 14 mengenai khotbah Petrus. Ketika dia sudah menerima Roh Allah itu bekerja dalam kehidupannya, dia sudah menerima kuasa dan kemudian Petrus mulai berkhotbah. Firman Tuhan katakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan mereka. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang memperoleh kepenuhan Roh Allah, mereka menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Allah seperti Rasul Petrus. Ada satu perubahan gaya hidup yang terjadi dalam kehidupan Rasul Petrus. Dikatakan sekali berkhotbah 3.000 jiwa memberi diri dibaptis bagi Tuhan. Dan ada perubahan dalam 3.000 jiwa ini. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran. Kalau dibilang bertekun gak cuma hari ini aja. Gak cuma di dalam keadaan kita lagi tidak ada tantangan. Tapi sekalipun ada tantangan, mereka tetap bertekun di dalam nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan dalam kehidupan mereka. Dan di dalam persekutuan bahkan dikatakan mereka saling bersatu. Ayat 44 tetap ada kesatuan. Karena firman Allah katakan di dalam kitab Mazmur, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Nah, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, saya percaya nubuatan Nabi Yoel ini menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita. Khususnya di hari keempat kita berdoa di dalam doa pencurahan Roh Kudus. Tuhan berkata, Tuhan janji bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh Bani Sion. Bahkan dikatakan dia akan curahkan dengan adil. Gak cuma pada awal, tapi pada akhir musim pun Tuhan akan curahkan. Berbicara mengenai gereja Tuhan akhir zaman. Berbicara mengenai ketika gereja akhir Tuhan hidup di tengah-tengah masa kesukaran. Justru Tuhan akan lebih lagi curahkan rohnya. Pertanyaannya hari ini, ketika Tuhan sudah menjanjikan di dalam kitab Yoel bahwa Tuhan akan curahkan rohnya bagi seluruh Bani Sion, bagi seluruh umat Tuhan. Maukah saudara menerima roh itu? Seringkali mungkin kita bilang ini sudah hari keempat. Hari pertama saya berdoa saya belum bisa merasakan apa-apa. Hari kedua saya berdoa kok saya gak ngerasain apa-apa ya. Mungkin himpitan-himpitan hidup itu lebih besar dari rasa percaya kita. Mungkin himpitan-himpitan atau tantangan-tantangan hidup yang kita rasakan. Atau fakta yang kita hadapi hari-hari ini membuat untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan itu tidak maksimal. Untuk kita bisa membuka hati kita tuh gak maksimal. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar. Pada waktu Nabi Yoel berkata bahwa Tuhan telah memberikan hujan pada awal musim dan itu digenapi di dalam Kisah Para Rasul 2. Saya percaya ketika firman Tuhan juga katakan Tuhan akan menurunkan kepada saudara dan saya hujan pada akhir musim seperti dahulu. Seperti pada saat dahulu di dalam yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2. Hari ini Tuhan janji Tuhan akan curahkan Roh Allah bagi setiap orang yang belum menerima untuk hidupnya dipenuhi dengan Roh Allah. Pertanyaannya hari ini, maukah saudara menerima Roh Allah itu memimpin dalam hidup saudara? Dan saya percaya ketika saudara menerima membuka hati saudara nanti bagi Roh Allah untuk memimpin kehidupan saudara. Saudara dan saya akan menerima kuasa. Kuasa untuk menjadi saksi. Seperti pada waktu hari kedua saya katakan, mulai di dalam kehidupan rumah tangga kita, kemudian keluar di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pergaulan kita. Kita bisa bersaksi menceritakan lewat gaya hidup kita, nilai-nilai kebenaran apa yang sudah ditanamkan dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan pada waktu kita bersaksi, kita menjadi suratan yang terbuka bagi Tuhan. Saya percaya bukan hanya orang-orang di sekeliling kita akan menerima berkat. Tapi hidup saudara dan hidup saya secara pribadi, hidup kita secara pribadi, kita pun akan menerima berkat yang luar biasa. Yang kualitasnya itu tidak bisa dinilai oleh dunia ini. Saudara dan saya akan hidup menjadi anak-anak terang. Kita akan hidup menjadi pembawa damai.
kita akan hidup menjadi terang di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan, di tengah dunia yang penuh dengan kesukaran dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menjadi Rasul Petrus pada waktu kita menyampaikan kebaikan Tuhan, pada waktu kita menyampaikan bersaksi mengenai karya Tuhan yang luar biasa, banyak jiwa bisa dimenangkan. Lewat perkataan kita, kita bisa membawa iman yang lemah kembali dikuatkan. Kalau itu menjadi kerinduan saudara hari ini, di tengah doa hari yang keempat, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bagi Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, ini adalah hari keempat Tuhan. Mungkin tahun demi tahun kita berdoa, tapi Tuhan belum curahkan Roh Kudusnya di dalam kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan sudah janji. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yoel 2, bahwa ketika Tuhan mencurahkan, Dia mencurahkan dengan adil. Dia curahkan bagi seluruh umat manusia. Baik anak laki-laki, baik hamba-hambamu. Semua dicurahkan adil kata Tuhan. Bahkan dikatakan hujan pada akhir musim. Itu lebih dahsyat daripada awalnya. Amin. Kalau saudara mau menjadi bagian itu. Saudara mau terima apa yang firman Tuhan janjikan di dalam Yoel 2. Mari tundukkan kepala saudara hari ini. Kita mau buka hati bagi Tuhan. Biarkan Dia yang memimpin, kemudian miliki kerinduan haus yang luar biasa supaya Roh Allah itu bisa memimpin dalam hidup saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat yang sudah dibagikan hari ini Bapa. Kembali kami diingatkan Tuhan, kembali kami diteguhkan Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji akan mencurahkan Roh-Nya bagi setiap manusia Tuhan. Karena Engkau Allah yang adil Tuhan. Kalau mungkin hari ini Bapak ada di antara umat Tuhan yang belum menerima penggenapan janji Tuhan. Hari ini Bapak, kami mau buka hati kami bagi Tuhan. Kami mau bawa seluruh kehidupan kami bagi Tuhan. Kami mau terima penggenapan janji firman Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami perlu Roh Allah. Karena tanpa Roh Allah kami tidak memiliki kuasa apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ketika Roh Allah itu menjadi bagian dalam hidup kami dan mengambil seluruh kehidupan kami. Roh itulah yang memimpin kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi saksi di mana saja Tuhan tempatkan kami. Sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan Yesus tetap dipuji dan dipermuliakan. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami percaya Tuhan sekalipun kami berdoa, mengadakan ibadah doa pencurahan Roh Kudus secara online Bapa. Tapi kami percaya kuasa doa tidak bisa dibatasi oleh apapun Tuhan. Kuasa pujian penyembahan umat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun Tuhan. Ketika umat Tuhan membawa hati dan hidupnya bagi Tuhan, kami percaya Tuhan pada saat malam hari ini Bapa, sama apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2 Tuhan, itu juga akan terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau Allah yang tidak memandang segala sesuatu ya Bapak, tapi Engkau melihat setiap kerinduan hati umat Tuhan pada saat malam hari ini Bapak. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan umat Tuhan. Terimalah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, yang hari ini datang secara pribadi Tuhan ke dalam hadirat Tuhan. Yang rindu mau dijamah oleh Tuhan, yang rindu mau diperbaharui oleh Tuhan. Mereka adalah kepunyaan Tuhan, mereka adalah milik Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kami percaya karya Roh Kudus tidak pernah terbatas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun keadaan mereka Tuhan, mari lawat mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan apa yang firman Tuhan sudah janjikan Tuhan. Mereka boleh menerima penggenapan janji firman Tuhan. Mereka boleh menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Dan biarlah Tuhan lewat setiap apa proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan lewat Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus yang mengambil alih setiap kehidupan mereka Bapa. Setiap umat Tuhan boleh disempurnakan di dalam Engkau Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang lebih disempurnakan lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hamba serahkan Tuhan rangkaian ibadah selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Mari kita tetap tunduk di dalam hadirat Tuhan.
Kita siapkan hati kita, mari kita menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu
ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.